Selamat sore, Bu. Selamat sore Bu Yuwana. Ya, bagaimana kabarnya Bu Endah? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya sedikit resah. Loh, kenapa kok resah? Situasi apa yang Ibu sekarang rasakan alami? Saya ini Bu Yuwana, saya kan baru di tempat kerja ini ya Bu, jadi Hmm, saya baru mengidentifikasi apa yang terjadi di sini, kemudian aset-aset apa yang dimiliki di sini begitu Bu. Dan saya menemukan banyak sekali hal yang membuat saya bingung Bu. mm-mm. Oke, berarti tujuan dari kita bertemu ini, kita melakukan sesi coaching ini, apa ya, Ibu? Jadi bagaimana saya bisa merencanakan apa pengorganisasian yang paling penting adalah dari sumber daya manusianya, dari SDM di sekolah saya. Bagaimana membuat mengorganisasikannya agar kegiatan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan lancar gitu, Bu. Nah, bisa diceritakan situasi yang Ibu maksud butuh pengorganisasian itu karena apa, Bu? Jadi Iya, jadi situasinya bisa diceritakan kembali. iya, jadi begini Bu Yuana, eh, saya itu di sekolah saya itu hanya ada 4 orang saja, 4 orang guru. Jadi tambah saya itu hanya ada 5 orang. Sementara kelasnya tentu ada 6. Kemudian kami tidak punya penjaga sekolah, kami tidak punya guru agama, tidak ada guru olahraga. Itu benar-benar hanya 4 orang dan saya. Ini saya kebingungan bagaimana dengan 4 orang ini kami bisa menghandle semuanya ini saya masih kebingungan. Oke, baiklah, Bu. Nah, sekarang harapannya nanti setelah kita bicara di sesi coaching ini, apa yang Ibu inginkan? Saya ingin eh, saya bisa mengorganisasikan sumber daya di sekolah saya ini agar semuanya bisa optimal, walaupun dengan sumber tenaga yang seadanya, dengan seminimal ini itu bisa kita bisa bekerja dengan optimal. Baiklah. Jadi Ibu ingin bisa mewujudkan pengorganisasian yang bagus ya, dengan Iya, daya sumber daya manusia yang terbatas. yang Ada terbatas. ide-ide apa yang ada di pikiran Ibu untuk bisa membuat berhasil dalam pengorganisasiannya? Iya. Yang pertama saya membagi pekerjaan. Kemarin membagi pekerjaan dengan teman-teman itu eh, sesuai kelasnya. Kemudian ketika ada kelas yang kosong itu kemudian dirangkap oleh guru yang tidak mendapatkan tugas tambahan. Sudah ada misalnya yang mendapat tugas tambahan sebagai bendahara dan mendapat tugas sebagai operator itu tidak ditambahi dengan kelas gitu. Itu Hmm. sementara itu kemarin. Ada yang lain, strategi lain? Saya mencoba komunikasi dengan komite untuk menambah yang jelas untuk tenaga kependidikannya. Jadi kami minta bagaimana untuk pengadaan pesuruh atau penjaga sekolah itu. Oke, berarti tadi sudah disebutkan penjadwalan, kemudian pengalokasian apa beban kerja kepada teman-teman yang free, kemudian Iya, ada juga berunding dengan komite untuk mengadakan satu tenaga baru ya, tenaga iya. kependidikan. Kalau boleh Mm-mm. tahu, Ibu jabatannya sebagai apa di sekolah? Saya kepala sekolah tuh. Oh, jadi kepala sekolah. Iya. Ya, siap, siap, siap. Nah, adakah ada ada yang lain yang mungkin belum tersampaikan di sini? Eh, saya merencanakan untuk komunikasi dengan dinas, Bu. Mungkin jadi ketika di sini ada kekurangan tenaga, itu apakah nanti dari dinas bisa memberikan tenaga kepada kami, gitu. Oke, baiklah Ibu. Jadi yang ketiga, Ibu ingin koordinasi dengan dinas. Semisal Iya, nanti ada hasil dari dinas, Ibu nanti juga bisa eh, bekerja ya, bekerja iya. melanjutkan apa yang sudah. Nah, untuk waktu dekat ini, dari ketiga opsi tadi, kira apa yang akan Ibu pilih? Eh, dari ketiga opsi tadi itu yang paling
efektif itu memaksimalkan potensi yang ada dulu, Bu. Karena ketika mengadakan tenaga itu sepertinya akan membutuhkan waktu lama. Berarti memaksimalkan yang sudah ada ya. Iya. Dengan cara apa, Bu? Jadi mungkin dengan pembagian tugas tadi sebenarnya di awal sudah saya lakukan untuk pembagian tugas, tapi mungkin kurang kurang terjadwal, kurang terorganisir begitu ya Bu. Hanya yang belum mendapat tugas tambahan, terus kemudian mendapatkan kelas. Padahal selain itu kan masih banyak tugas-tugas tambahan yang lain yang juga harus dikerjakan oleh teman-teman, seperti administrasi begitu. Bagaimana Ibu dengan cara itu membagi tugas administrasi dan juga tugas mendidik agar bisa berhasil dua-duanya semua berjalan lancar? Itu bagaimana strateginya nanti, Bu? Nah, saya akan ini Bu, jadi saya akan mengajak komunikasi dengan teman-teman yang jelas untuk peningkatan motivasi karena menurut saya ini yang paling penting dulu. Bagaimana mereka tetap bersemangat dan termotivasi dengan banyaknya pekerjaan yang harus kita lakukan begitu. Iya, berarti Ibu ingin meningkatkan motivasi dahulu ya. Kemudian Iya, nanti diberikan tugas-tugas itu agar nanti bisa secara rela ikhlas untuk melakukannya. Harapannya seperti itu. Bagaimana iya. pemberian motivasinya, Bu? Mungkin kita bisa ngobrol bersama begitu, diskusi, bisa eh, kita berlima karena kami satu sekolah hanya berlima, atau nanti bisa pendampingan secara individu karena masing-masing tentu punya karakter yang berbeda. Iya, berarti bisa ngobrol secara kelompok maupun yang individu. Individu. Iya. Iya. Adakah ada hambatan nggak yang bisa ditemui Ibu dalam proses kolaborasi atau koordinasi dengan teman-teman nanti? Sepertinya mungkin nanti waktu karena kita sudah sibuk di kelas begitu sampai kegiatan mungkin sampai sore. Nah, ini saya harus mencari waktu yang tepat. Ya, berarti cara untuk bisa kolaborasi itu dengan waktu yang tepat. Nah, Iya. oke. Berarti sudah ada gambaran dari Ibu ya, apa yang akan dilakukan Ibu. Nah, ini kapan nanti Ibu bisa laksanakan? Saya akan lakukan secepatnya. Mungkin mulai besok saya akan menjadwalkan kembali tadi beberapa beban kerja yang sudah saya berikan, saya akan jadwalkan ulang dan ditulis dengan sistematis begitu Bu. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan komunikasi tadi. Mulai besok akan saya lakukan. Mulai besok ya jam berapa, Bu? Mungkin setelah KBM, setelah kegiatan belajar, kita akan melakukan diskusi bersama. Baiklah, Ibu. Jadi setelah KBN besok. Nah, bagaimana saya bisa memastikan ini terrealisasi, Bu? Biar Iya. saya tahu, wah ternyata Ibu sudah luar biasa sekali ini. Iya, saya nanti akan mengambil dokumentasi dari kegiatan yang saya lakukan, kemudian saya juga akan menulis notulen karena ini juga termasuk dalam agenda rapat sekolah. Nanti saya akan kirimkan ke Bu Yuana. Baiklah, saya akan tunggu hasilnya dan saya akan Iya. senang sekali ini ya. Oke, baiklah Ibu. Eh, dengan adanya strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi, sudah menjawab topik yang di awal tadi, keresahan Ibu. Iya Bu Yana, saya semakin tercerahkan. Oh ternyata saya dapat melakukan banyak hal begitu setelah kita ngobrol tadi, setelah kita melakukan coaching tadi, ada hal-hal yang saya pikirkan dan bisa saya lakukan. Ya, baiklah. Saya juga senang dengannya. Nah, baiklah kita akan menyimpulkan. Ya. Ibu bisa eh, memberikan kesimpulan dari proses coaching yang kita lakukan dengan topik mengorganisasi sumber daya ini. Iya, jadi setelah sesi coaching ini saya merasa saya mendapat ide-ide dan saya bisa mengorganisasikan eh, sumber daya yang ada di sekolah saya agar pembelajaran berjalan dengan optimal walaupun dengan sumber tenaga yang sangat minim begitu. Ya, ya, baiklah.
Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya senang sekali, Bu. Saya sudah lega, sudah mendapatkan apa ya, strategi dan juga teknik-teknik apa yang akan saya lakukan nanti di perencanaan pengorganisasian saya nanti. Ya, saya juga senang sekali mendengarnya bila Ibu sudah lega. Eh, Baiklah, saya kira cukup sekian dulu sesi kali ini. Saya siap sedia untuk menjadi teman untuk berbicara. Jangan sungkan Siap, telepon saya nanti ya. siap Bu Yana. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya tunggu ya kabarnya. Siap, Bu.